Biarkan aku main game sepuasnya. Bab 9, Telepon Misterius. Ponsel. Xu Lingfeng sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Apakah ponsel yang kamu maksud adalah ponsel dengan casing logam putih dan layar hitam tanpa tombol, sekitar 5-6 inci?" "Benar." "Apakah itu milikmu?" tanya Xu Wen dengan heran. "Tidak, itu milik kakakmu. Saya pasti sudah lupa tentang ponsel itu jika kamu tidak menyebutkannya," kata Xu Lingfeng sambil tertawa. "Ponsel itu adalah bayi kakakmu, bayi kakek. Dari mana dia mendapatkannya?" Xu Wen terdengar curiga dengan nada bicara Xu Lingfeng. Xu Lingfeng menceritakan asal mula ponsel itu. Membuat Xu Wen terkejut. Kakak Xu Wen adalah seorang tukang kayu yang dulunya membangun bangunan kayu dengan desain kuno. Dalam masa lampau, saat kota Kono Panduan sedang dibangun kembali, mereka membutuhkan untuk melestarikan kondisi kota kuno sebelumnya. Sehingga dibutuhkan pembangunan bangunan kayu dengan gaya kuno. Bapak Xu Wen mengambil pekerjaan itu dan menghabiskan lebih dari 1 tahun di kota saat sumur kuno dalam proses penggalian. Terdapat pancaran cahaya yang memancar dari bawah. Para pekerja yang hadir berpikir mereka telah menemukan harta karun dan memutuskan untuk menggali sumur, berharap menjadi kaya. Setelah mereka turun ke sumur, mereka menemukan kotak kayu kuno yang lapuk. Saat kotak dibuka, terdapat cahaya yang bersinar dari lubang-lubang di dalamnya. Beberapa pekerja membawa kotak itu, berpikir ada harta karun di dalamnya yang dapat mereka bagi dan hidup dalam kemewahan selamanya. Mereka terkejut saat melihat benda tersebut, yaitu ponsel. Walau saat itu ponsel baru saja menjadi populer, namun sudah bukan hal yang jarang ditemukan. Namun, ponsel itu tidak bisa menyala saat pertama kali dicoba. Setelah diambil keluar, layar menjadi gelap, seakan-akan kehabisan daya. Tidak ada tombol atau port pengisian daya pada ponsel tersebut. Kakek Xu Wen dan perusahaannya sangat kecewa dan berpikir ini hanya bercanda. Karena tampak rusak dan tidak bernilai, semua orang kehilangan minat padanya. Akhirnya, kakek Xu Wen melempar ponsel itu ke dalam tas perkakas. Kemudian, ponsel itu dibawa kembali ke rumah dan disimpan di gudang. Kakek Xu Wen membagikan kisah ini kepada Xu Lingfeng saat masih muda, namun diceritakan seperti kisah horor yang membekas dalam ingatan Xu Lingfeng. Telepon itu tidak bisa digunakan dan ketika saya masih muda, saya membawanya ke bengkel telepon untuk menjualnya demi beberapa bungkus rokok, namun bos mengatakan itu tidak berharga, jadi saya lempar saja ke kaleng biskuit. Jangan bilang kau ingin menjualnya untuk uang. Ponsel memiliki umur yang singkat dan tidak dianggap sebagai barang antik. Model lama tidak memiliki nilai, ujar Xu Lingfeng. Xu Wen berpikir dalam hatinya, "Alhamdulillah, kamu gagal menukar teleponmu dengan rokok. Kala tidak aku akan malu setengah mati. Teleponmu belum pernah menyala sebelumnya." Tanya Xu Wen, "Bagaimana bisa?" "Ini sudah duduk di sana selama bertahun-tahun, terlepas dari fakta bahwa itu rusak. Bahkan jika tidak, dayanya sudah habis lama sekali," sahut Xu Lingfeng dan berkata, "Baiklah, aku punya banyak hal untuk diselesaikan di sini. Setelah aku memberitahu kamu, tergantung padamu untuk datang ke pernikahan." Dengan begitu, Xu Lingfeng menutup telepon. Apakah ada sesuatu yang ditemukan dari kota kuno Guide? Sayangnya, tempat itu sudah menjadi zona dimensional. Orang biasa tidak bisa mendekat. Namun, uji tempur kota Guide berada di dalam kota kuno Guide. Aku bertanya-tanya, di mana sumur kuno itu? Atau apakah aku bisa melihatnya? Pikir Xu Wen, tetapi tanpa petunjuk apapun. Seperti yang dikatakan Xu Lingfeng, telepon adalah sesuatu yang dibuat dalam beberapa dekade terakhir dan tidak mungkin menjadi barang antik yang memiliki kekuatan mistik. Xu Wen berencana menelepon, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena anjing sudah pergi dan masalah sudah selesai. Xu Wen membuka aplikasi sarang semut dan memulai bermain game. Dalam game, avatarnya membunuh semut dan dia menerima pengalaman
dan pelajaran dari pertempuran. Saat ini, Su Wen semakin berpengalaman dalam membunuh figure ants dan bisa membunuh hingga 500 hanya dengan satu kehidupan. Sayangnya, hari ini keberuntungannya tidak membantu karena 2 kristal kekuatan dan kristal konstitusi yang jatuh nilainya rendah dan hanya dapat digunakan untuk pengisian energi ketika dia terpompa dari pembunuhan. Dia tiba-tiba melihat semut semangat bermutasi berwarna merah muncul, bersorak. Dia memerintahkan avatar berdarah untuk berlari cepat. Sebelum dia memiliki figur Divine Fist, membunuh mutated figure ant sangat sulit. Tapi kali ini, dia segera mengirimkan figur Divine Fist yang mematikan, menghancurkan kepalanya. Kemudian, dia menyerang lagi untuk memusnahkan tubuhnya. Ding! Suara keras terdengar saat kristal dimensi jatuh. Sayangnya, hanya ada satu. Membunuh semut semangat bermutasi. Kristal konstitusi ditemukan. Su Wen memeriksanya dengan seksama dan melihat bahwa nilainya 9. Membuatnya bahagia. Konstitusinya saat ini 8. Dan dengan kristal konstitusi ini, dia bisa naik tingkat lagi. Konstitusi melibatkan ketahanan dan daya tahan seorang. Hanya dengan konstitusi tinggi, seseorang bisa bertempur dalam pertempuran yang berkepanjangan tanpa kelelahan. Seseorang juga akan mampu menahan pukulan dengan lebih baik. Meditasi pertapa yang dia kembangkan memperkuat konstitusi dan kekuatannya. Mengambil kristal konstitusi dengan avatar berwarna darah membuat kekuatan aneh diteruskan ke seluruh tubuh Su Wen. Setiap sel dalam tubuhnya tampak hidup. Saat melihat konstitusi digaminya menjadi 9, Su Wen merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Semut semangat biasa membuat avatarnya kalah dengan hanya sedikit kerusakan. Su Wen berusaha mencari tahu tempat pemijahan semut semangat mutan dan menemukan bahwa mereka muncul secara acak. Namun, mereka tidak selalu menjatuhkan kristal dimensional. Beberapa hari terakhir, Su Wen merasa Yuki Ube memandangnya dengan aneh dan sering tersenyum padanya dengan mata menyipit. Membuat Su Wen takut. Dia hanya bermain game saat waktu luang dan berlatih kerja tim saat kelas kultivasi dengan Fang Ruoxi dan teman-temannya. Biarkan aku main game sepuasnya, bab 10 telur pendamping telur pengiring. Tian Xiangdong sedang berlatih teknik tinjunya di lapangan. Tetapi dari waktu ke waktu, dia melirik Su Wen yang sedang bermain game di bawah pohon. Dia merasa kesal karena menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk berlatih, tapi Su Wen hanya bermain-main. Setelah beberapa hari pelatihan, Tian Xiangdong memahami bahwa Su Wen dianggap jenius terbaik di sekolah menengah panduan bukan karena bakat kultivasinya saja. Tian Xiangdong awalnya salah menganggap bahwa kultivasi mirip dengan berlayar melawan arus. Cocok untuk semua orang karena manusia bukan mesin. Namun, dia sekarang tahu bahwa mudah untuk mundur jika seseorang tidak berlatih setiap hari, terutama dalam pertempuran. Sebenarnya, beberapa penyimpangan bisa mempengaruhi waktu dan jarak yang mempengaruhi kesempatan untuk menang. Namun, Su Wen berbeda. Saat belajar sesuatu, dia terlihat sangat ahli dan alami, bahkan tanpa berlatih. Baru-baru ini, Su Wen bergabung dengan mereka saat berlatih bersama sebagai kuartit. Tapi saat tiba saatnya untuk latihan individual, Su Wen pergi main game. Jika tidak, karena kinerja Su Wen yang sempurna saat bekerja sama dengan yang lain dan menjadi yang paling menonjol di antara 4. Tian Xiangdong mungkin sudah mengambil tanggung jawab sebagai guru untuk mengajarkan pentingnya praktek dan perbaikan harian. Namun sekarang, yang bisa dilakukan, Tian Xiangdong hanya melihat Su Wen yang duduk main game sementara. Dia sendiri harus berlatih dengan keras. Di mana kamu fokuskan pandanganmu? Fokuslah. Tindakanmu salah, kata Li Xi saat berjalan. Tian Xiangdong iri melihat Su Wen yang sedang bermain game dan berkata, betapa baiknya jika saya memiliki bakat seperti Su Wen. Kultivasi sangat membosankan. Siapa yang tidak ingin bermain game setiap hari? Li Xi tertawa. Apakah menurutmu Su Wen benar-benar hanya bermain game sepanjang hari? Bukan begitu? Dia bermain game setiap hari dan bersenang-senang. Ini jelas bagi kita semua.
jawab Tian Xiangdong. Li Shi menggeleng, kita hanya bisa melihatnya saat dia di sekolah. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan setelah sekolah. Apa kamu mengatakan dia rajin berlatih di rumah setelah sekolah? Tian Xiangdong mengerti maksud Li Shi. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Seseorang seperti Zhou Wen mungkin tampak santai dan tak peduli tentang apapun. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat sombong. Dia mengalami kekalahan mengerikan oleh anjing dan meskipun ada faktor yang membuat kekalahannya lebih ringan, dengan karakternya, dia mungkin sulit menerimanya. Pasti dia bekerja keras dalam kultivasi yang dapat dilihat dari kemampuannya. Dalam pertempuran, dia hanya bercanda kalau dia santai dan asyik bermain game, ujar Li Shi dengan wajah serius. Lalu, mengapa dia berperilaku seperti itu di sekolah? Mengapa tidak menghabiskan waktu untuk berkultivasi? Tanya Tian Xiangdong ragu. Li Shi melirik Zhou Wen dan berkata, saya percaya dia mengalami kemunduran psikologis setelah dikalahkan oleh anjing, membuat orang salah mengira dia terpuruk dalam kesedihan. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa dia main game di sekolah. Xiangdong masih bingung. Pikir-pikirlah. Kalau semua orang memandangmu sebagai sampah, lalu kamu akhirnya mendapat nilai bagus di ujian masuk universitas, menjadi juara kota, bukankah akan terasa luar biasa untuk memperlihatkan keberhasilanmu pada penentangmu? Kata Li Shi. Astaga, Zhou Wen punya pikiran jahat seperti itu. Bajingan itu, Xiangdong hampir berteriak, tapi Li Shi cepat menutup mulutnya. Zhou Wen ternyata tidak seperti yang dibayangkan Xiangdong. Main game juga membuatnya semakin kuat. Selain itu, karakter dalam game sama dengan dirinya sendiri. Saat karakternya bertempur di dalam game, dia memperoleh pengalaman dan pemahaman terkait keterampilan bertempur. Semut semangat bermutasi. Zhou Wen sedang bergembira saat melihat figur An berwarna merah darah muncul. Beberapa hari ini, dia telah membunuh lebih dari 10 semut semangat bermutasi. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Meski semut semangat mutasi pertama membuang kristal 2 dimensi, yang lainnya membuang kristal dimensi dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, kualitas kristal mereka juga lebih buruk, mengabaikan kristal keterampilan energi primordial. Bahkan kristal dimensi nilai 9 pun langka, mereka tidak muncul meski sudah membunuh sekitar 10 semut semangat bermutasi. Sekarang, Zhou Wen tidak begitu antusias seperti sebelumnya ketika melihat mutasi rayap spiritual. Dia dengan tenang mengendalikan avatar darahnya dan mengeluarkan 2 serangan tinju Dewa Vigor untuk membunuhnya. DENG. Dia mendengar lonceng yang familiar. Ada barang yang jatuh. Zhou Wen tidak terlalu antusias. Bahkan jika kristal dimensi jatuh, itu tidak terlalu berguna kecuali itu kristal kecepatan. Hanya untuk mengisi ulang energinya. Namun, ketika Zhou Wen melihat barang yang jatuh, dia terkejut. Karena tidak ada kata kristal dalam nama item, membunuh mutasi rayap spiritual, telur pendamping ditemukan. Notifikasi permainan muncul di pojok kiri bawah layar. Ini membuat Zhou Wen terkejut dan senang. Memiliki drop telur pendamping berarti ada kesempatan untuk memiliki hewan pendamping. Tapi menurut pengetahuan Zhou Wen, hewan pendamping sangat jarang muncul di Fana. Biasanya hanya bisa memiliki 1 setelah mencapai tahap legendaris. Bisa dikatakan bahwa hewan pendamping adalah simbol dari kekuatan dan martabat seseorang. Orang yang membawa hewan pendamping mereka di jalanan pada dasarnya adalah master pada tahap legendaris atau yang lebih tinggi. Mereka dihormati dan dibenci oleh orang lain. Alasan mengapa orang pada tahap Fana tidak memiliki hewan pendamping adalah karena makhluk dimensi tahap Fana sangat jarang memilikinya. Bahkan makhluk dimensi legendaris memiliki kemungkinan rendah untuk memperolehnya. Telur hewan pendamping tahap legendaris membutuhkan energi primordial tahap legendaris untuk menetaskan mereka. Sehingga meskipun manusia tahap Fana memiliki telur hewan pendamping, mereka tidak memiliki cara untuk menetaskannya. Hewan pendamping yang menetas setelah inkubasi akan hidup dan mati bersama dengan pemiliknya.
Transfer mereka sangat sulit dilakukan dan biaya yang sangat tinggi harus dibayar jika transfer paksa dilakukan. Orang biasa tidak memiliki cara untuk mencapai ini. Di kota pemandu yang kecil, Zhou Wen belum pernah melihat orang dengan hewan pendamping di tahap fana. Telur pengiring berukuran sekitar kepalan tangan, berwarna merah darah dan putih susu. Memiliki bentuk oval dan lampu merah berkedip-kedip di dalamnya. Tampak misterius dan indah. Dengan antusias, Zhou Wen membuat avatar merah darah memegang telur pengiring. Saat bersentuhan, Zhou Wen merasakan getaran di seluruh tubuhnya dan energi primordial langsung mengalir ke avatar. Dalam game, energi primordial avatar merah darah langsung berkurang dari 9 menjadi 0, bersambung.